إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayatan billah minan nar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas segala karunia, kesehatan, taufiknya sehingga kita bisa berjalan kepada ibadatullah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Imaratul masjid, memakmurkan meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala di hari paling mulia, di saat paling mulia, dan pada hari yang menjadi tuannya seluruh hari yang ada di atas dunia. Setelah Yaumul Arafah, kaum muslimin yang berbahagia, tidak bosan-bosannya para khatib, tidak habis-habisnya para ulama kita menjelaskan tentang pentingnya memakmurkan masjid, meramaikan iman di dalam dada kita, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk aktivitas ibadah, keimanan, ketakwaan, ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus kita tampakkan, kita tambah, kita pupuk, tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang ada merupakan rumah yang paling mulia, tempat paling mulia di atas muka bumi ini. Dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul bilad ila Allah masajiduha." Tempat yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Wa aqadul biladi ila Allah aswaquha. Dan tempat yang paling buruk, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, pasar-pasar yang ada di muka bumi ini. Dengan demikian, maka sepantasnya kita memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk inginnya kita dicintai oleh Allah, inginnya kita dicap oleh Allah dalam sebuah tempat yang paling mulia, terhormat di dunia dan di akhirat kelak. Kaum muslimin yang bahagia, keberadaan muka bumi ini tidak menjadi mulia kecuali karena rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sukanuha, penduduknya, manusianya tidak diangkat, tidak dimuliakan oleh Allah kecuali sebab kehadiran mereka di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa ulaik asa yakunu minal muhtadin." Fa ulaik yakunu minal muhtadin. Allah berfirman dalam surah Taubah, hanya saja tidak ada yang lain yang meramaikan masjid Allah, yang menghadiri rumah Allah, yang salat berjamaah, kajian di masjid, khutbah di masjid, jumatan di masjid, hanya mereka yang beriman kepada Allah, beriman adanya hari kiamat, menegakkan salat, menegakkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak takut kepada selain Allah? Mereka tidak takut kepada selain Allah karena Allah menjaminkan bagi mereka ketenangan. Hidup mereka mulia dan berkah. Kematian mereka pasti jannah, bahkan masuk surga bighairi hisab jika dia orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemakmur masjid. Semoga mereka menjadi orang-orang yang di atas hidayah. Ini doa
yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an tentang mereka yang memakmurkan masjid dengan iman kepada Allah, menegakkan salat, kepercayaannya kepada hari kiamat, tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menegakkan zakat, tidak takut kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memuliakan masjid, mereka pantang takut kecuali pada Allah, sehingga kematian menjemput mereka dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda kita, jikalau mau mulia, diangkat derajat kita, mari tegakkan salat, ramaikan masjid, sehingga masjid dibangun untuk ibadah. Fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tuhil tijarah wala bai' an dzikrillah. Di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala Allah kehendaki, Allah izinkan untuk diangkat, beribadah, memuji Allah, berdakwah, mentauhidkan Allah, berkhutbah, semua dalam rangka memuji Allah, memakmurkan masjid Allah dengan tauhid, dengan kajian, dengan salat di pagi hari dan di petang hari. Dan mereka itu adalah sosok manusia, wajah-wajah manusia yang tidak tergoda dengan tijarah, sehingga meninggalkan masjid Allah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadiah mulia, janji besar, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Al-Jami. Dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Takaffalallahu azza wa jalla liman gada minhum gada araha." Allah memberikan jaminan yang maha mulia, maha tinggi bagi mereka yang datang ke masjid pagi dan di petang hari, pagi dan sore hari, birrau wal rahmah wal jawaz ala sirat wa ila ridwanil jannah. Allah berikan jaminan bagi Anda wahai pemuda. Allah berikan jaminan bagi Anda wahai orang tua, wahai para pegawai, wahai para petani, dengan jaminan paling mulia. Apabila Anda meramaikan masjid di pagi hari dan sore hari. Dengan apa Allah berikan jaminan? Dengan rahmatnya, warah, kehidupan bahagia di dunia. Mereka semangat dan ketaatan pada Allah, hati mereka makmur dan iman dan kenyamanan Islam, sehingga mereka bahagia di atas dunia, tidak gelisah karena kemiskinan dan tidak sombong tongkat karena kekayaan, tapi mereka semangat gigih di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wal jawaz ala sirat, dan Anda bisa melalui jembatan sirat jika Anda meramaikan masjid. Kunjungan Anda, ziarah Anda, kehadiran Anda memakmurkan masjid merupakan tali persyaratan bisa lewat di atas sirat. Kelalaian Anda, pengabaian Anda, jauhnya Anda, gelapnya mata Anda, iman Anda dari masjid merupakan sebab gelapnya sirat di atas neraka. Maka potret hidup selamat dunia akhirat apabila Anda hidup di atas salat. As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat, salat. Dan budak-budak yang kalian punya, tegakkan salat. Sehingga generasi ini ingat salat. Maka Allah berfirman kepada Maryam, "Takhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wa tabus syahwat fasawfa yakunu ghayya." Generasi demi generasi, tahun demi tahun tidak mengingatkan kita tentang salat, tidak menyadarkan kita tentang salat. Mana kerinduan Anda terjadinya virus corona sehingga Anda teriak mana masjid? Buka masjid hari ini, buktikan iman Anda, buktikan Islam Anda, buktikan pemuda Anda, buktikan kekuatan Anda. Salat masjid baru, mana iman Anda, mana takwa Anda, mana gaya teriakan Anda, virus, virus, kesyirikan virus hadir sekarang ini, hadir zuhur, hadir asar, maghrib, percuma Anda nyumbang. Kalau tidak sholat, kalau mengabaikan masjid, jabatan, kedudukan, menikah, tariah, bangkai melata kalau Anda enggak sholat, bangkai melata kalau Anda abaikan waktu sholat berjamaah. Generasi demi generasi meninggalkan sholat, mengikuti, mengiringi syahwat, perjudian, persekongkolan, khamar, zina, musik, kelalaian permainan yang ada, bisnis-bisnis yang melalaikan, menghebohkan jenis riba. Fasawfa yakunu ghayya. Orang seperti itu khasarah, khasarah, wabalah, kerugian, kerugian kelak dari kiamat. Kata para ulama, lembah
yang dalam neraka jahanam kalau Anda melalaikan salatul jamaah. Abdul Aziz bin Marwan, bapaknya Umar bin Abdul Aziz, pemuda, anaknya pernah meninggalkan salat berjamaah disebabkan gulamnya, pembantunya, pelayannya menyisiri rambutnya. Ya waladi, ma ghayyabaka anis salat. Apa yang membuat kamu lalai dari salat? Apa kata anaknya? Saya disisiri oleh pembantu atau pelayan sehingga saya ketinggalan salat satu waktu. Bayangkan berapa waktu kita tinggalkan berjemaah karena permainan, persekongkolan, maksiat. Akhirnya bapaknya mengutus surat peringatan, jangan kamu sampaikan surat ini sampai gundulin otaknya. Diberikan tukang cukur, dihabisi rambutnya karena rambutnya melalaikan dia dari waktu salat. Setelah digundulin, berikan surat peringatan dari bapaknya tentang bahaya meninggalkan sholat berjemaah. Kaum muslimin berbahagia, berapa kali kita enggak sholat berjemaah dan kita sangat terlena dengan permainan. Berapa kali kita enggak sholat, tidak sesuai dengan seruan, teriakan kita, kerinduan kita batil, kebohongan. Ketika belum terjadinya virus, setelah terjadinya biasa saja keimanan kita. Lihat, dikatakan oleh seorang tabi'in Yahya bin Ma'in tentang Yahya bin Sa'id, lam tafut zawalu illa wa Yahya bin Sa'id fil masjid mundu 40 sanatan. Tidak pernah tergelincir matahari untuk salat zuhur selama berpuluh tahun lamanya kecuali Yahya bin Sa'id berada di masjid. Dikatakan oleh Ibnu Musayyab, ma'adzana mu'adzin mundu 30 sanatan illa wa ana fil masjid. Tidak pernah terjadinya pemandangan azan sejak 30 tahun dia azan, tukang azannya, kecuali aku berada di masjid. Berada, kapan kita di mana? Sesibuk apa kita? Amir bin Abdullah bin Zubair bin Awam dalam keadaan sakit keras ketika hendak mati di hari itu, manakala azan maghrib, apa kata beliau? Ahmiluni ilal masjid, datangkan aku ke masjid, bawa aku ke masjid. Al-masjid wa anta ala hadha. Engkau ingin ke masjid dalam keadaan kondisi seperti ini. Naam, sami'tu wa asma. As-salah, hayya 'alal falah. Bagaimana aku tidak menjawabnya? Fahawalau falamma raka'atan famatalah. Tatkala dia ruku satu rakaat di waktu salat maghrib, mati dalam keadaan salat. Itulah kecintaan dia dalam salat. Khawatir mati dalam keadaan sepak bola, khawatir mati dalam keadaan kita berpoya-poya. Maka ingat, salat tonggak kemuliaan kita. Ijazah, semua kedudukan apapun kita punya tidak mengangkat derajat kita dari kiamat kalau bukan untuk salat. Barakallahu li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru wa tubu ilayhi wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasul huda Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pemuda kita sebagian besar sudah mengenal sunnah. Mereka menjadi generasi sunnah, bahkan pendakwah sunnah di hari-hari yang akan datang. Tetapi masih kita lihat pemuda yang lain, orang-orang yang menyisakan waktunya untuk maksiat, menyisakan waktunya untuk perkara maksiat. Bahkan mereka tidak kenal kajian, tidak mengenal dakwah, tidak mengenal dai, tidak mengenal santri. Bahkan sebagai santri putus asa dalam hidupnya, tinggalkan masjid. Santri putus asa dari masjid, meninggalkan masjid. Lihat, Imam Malik punya murid namanya Ibnu Munabbih. Ibnu Munabbih bercakap di jalan bersama Imam Malik. Ketika datang waktu salat, Ibnu Munabbih pergi ke rumah untuk wudu. Madabik alji lil wudu. Aku pulang untuk berwudu. Min hunal masjid, min hunal. Ini jalan ke masjid, kenapa kau pulang? Akhirnya kata Imam Malik, lihat penuntut ilmu setiap berada di jalan hendak ke masjid, dia tidak siapkan air wudunya. Gara-gara tidak berwudu, ditegur Imam Malik. Ditegur oleh Imam Malik gara-gara tidak berwudu untuk siap menghadiri masjid. Bagaimana dengan kita ketika berada di masjid sebagai tukang tidak sholat? Bagaimana dengan kita hanya mampir mandi pulang? Bagaimana dengan kita hanya mampir wudu pulang? Bagaimana dengan kita mampir ngambil air pulang? Bagaimana dengan kita sepak bola pulang?
ada sebagian masjid di depannya ada taman. Kemudian permainan ada. Tatkala salat bubar mereka. Ini adalah setan-setan yang berbentuk manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, tidak ada kemuliaan kecuali Anda dengan salat. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan iman. Makanya kata para ulama kita dalam Syiarun Nubala, awal ka nutfatun madhirah wa akhiruka mitatun qadirah anta baina dzalika tahmilul adirah. Kehidupanmu kehidupanmu adalah bangkai. Awalmu asalnya adalah air mani yang hina, kemudian kematianmu bangkai yang jijik. Waktu hidupmu kamu gak kenal iman, gak kenal sholat, selama-lamanya bawa kotoran. Semua kita punya kotoran di sini. Kalau gak sholat, dari dunia sampai akhir kita kotor. Antara hidupmu sampai kematian bawa kotoran. Maksudnya para ulama, kalau kita gak sholat, kalau kita gak kajian, kalau kita gak doa, amal saleh, maka bangkai melata, matinya jijik. Karena awalnya air mani hina kalau enggak ada ibadah, tapi diangkat oleh Allah karena ibadah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin warham ummatal muslimin waghfir lana wa kaffir anna khubana ya rabbal alamin. Allahumma habib ilayna masajidana, Allahumma akrimna bi masajidina imanana, Allahumma habib ilayna at-ta'ah wal mahabbah li awliyaika ya rabbal alamin wa qur ilayna kufra fusuq wal isyan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.